Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gistelin Tanggama, absen 2 dari kelompok 7 yang bertugas sebagai pengisi suara pembukaan, ingin menyebutkan teman-teman saya yang ikut membantu dalam proses pembuatan tugas ini, yaitu yang pertama ada Anggara Haryansyah, absen 3. Yang kedua ada Nadia Febriani, absen 24. Yang ketiga ada Nadia Suwardani Putri, absen 25. Yang keempat ada Paris Jerry Hesekiel Nainggolan, absen 28. Dan yang terakhir ada Zaki Noval Ansari, absen 36. Saya selaku pembicara ingin membuka materi ini dengan sedikit pantun. Orang penting berangkat pagi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah disetujuinya Konvensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 2 November 1949, Belanda tidak sepenuhnya membebaskan Indonesia. Oleh karena itu, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda membentuk Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS yang diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949. Tetapi dari sisi bangsa Indonesia tidak begitu puas, terutama dari negara-negara bagian di luar Republik Indonesia. Oleh karena itu timbul suara dan gerakan yang menginginkan negara kesatuan atau unitaris, walaupun ada sebagian kecil yang masih mendukung negara serikat atau federalis. Latar belakang terjadinya negara Republik Indonesia. Kembalinya negara Indonesia ke dalam bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat karena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat TRIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, pada umumnya, masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS. Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-kegiatan seperti demokrasi dan pemogokan untuk menyatakan ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Yang terakhir, dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda. Runtuhnya RIS, disintegrasi kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Di beberapa daerah di wilayah RIS telah terjadi pemberontakan dan gerakan yang mengancam kedaulatan RIS, yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, pimpinan Kapten Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Pemberontakan Andi Aziz, pimpinan KNIL di Makassar, yang tidak menerima peleburan KNIL ke dalam APRIS, serta gerakan mendirikan negara sendiri yaitu Republik Maluku Selatan, RMS, pimpinan Dr. Sumokil di Maluku yang tidak menerima kebijakan-kebijakan RIS. Ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat, adanya desakan dari negara-negara bagian RIS agar segera diadakan perubahan bentuk negara. Alasannya adalah bahwa negara-negara bagian yang masuk ke dalam RIS masih setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya, lanjut. Masalah keuangan dan ekonomi RIS. Negara yang baru berdiri seperti RIS harus mendapat tanggung jawab dalam hal ekonomi dengan utang akibat perang. Hal ini pula yang tidak dapat menopang kelangsungan kedaulatan RIS. Ini yang menimbulkan rasa ketidakpuasan rakyat dan negara-negara bagian terhadap kebijakan-kebijakan RIS yang diambil berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949. Selanjutnya, negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Selanjutnya, ada tahap-tahap kembalinya
Republik Indonesia Serikat atau RIS ke NKRI. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI. Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung, dan Riau. Negara Padang bergabung dengan Sumatera Barat, Sabang bergabung dengan Aceh. Tanggal 15 April 1950, RIS hanya terdiri dari Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Ketiga negara ini, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam republik. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS, NIS, dan NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta, pada tanggal 12 Mei 1950. Kemudian pada 19 Mei 1950 diadakanlah kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh RIS oleh Muhammad Hatta, RI oleh Dr. Abdul Halim, dan hasil kesepakatan NKRI akan dibentuk di Yogyakarta dan pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUDS 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUDS ini disahkan oleh Presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Selanjutnya ada proses kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat yang disebut RIS terdiri dari negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bilitian, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing negara bagian mempunyai luas daerah dan penduduk yang berbeda. Setelah berdiri negara RIS, segera muncullah usaha-usaha untuk membentuk kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 bulan Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut berisi tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan undang-undang tersebut, beberapa negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 5 bulan April 1950. Republik Indonesia Serikat hanya tinggal 3 negara bagian. Ketiga negara bagian itu adalah Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 8 bulan Maret 1950, pemerintah RIS menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut berisi tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan undang-undang tersebut, beberapa negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 5 bulan April 1950, Republik Indonesia Serikat hanya tinggal 3 negara bagian. Ketiga negara bagian itu adalah Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur.